Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia masih dengan Dora di program Indonesia hari ini. Dan pendengar, hari ini saya di studio nggak sendiri karena kedatangan tamu spesial nih ya, Ibu Sastri Bakri selaku Ketua Satu Pena Sumbar nih. Ini terkait penyelenggaraan The Second International Minangkabau Literacy Festival yang akan digelar 8 hingga 12 Mei 2024. Dan ini ternyata bukan tahun pertama, sudah tahun kedua nih. Dan sudah hadir di studio kami Voice of Indonesia ini Ibu Sastri. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, akhirnya ketemu lagi dan main ke Voice of Indonesia ya Bu ya. Iya, terima kasih sudah mengundang saya ke Voice of Indonesia. Sudah lama banget nih gak main-main ke sini nih Bu ya. Ya, kapan ya? Terakhir kemarin waktu pertunjukan Mahakarya Randa itu sama kepala ini juga ya waktu itu ya. Oh sama Pak Soleman. Pak Soleman ya. Sama Pak Soleman, kemudian Bu Ani, kemudian siapa lagi, ada beberapa orang waktu itu. Dan hari ini kita akan ngobrol nih bersama Bu Sastri terkait The Second International Minangkabau Literasi Festival. Dan ini tahun kedua berarti Ibu ya. Ini bisa diceritakan terlebih dahulu Bu nih latar belakang kenapa akhirnya Ibu dan teman-teman yang lainnya menggelar acara ini. Jadi gini, sebetulnya kita kan awalnya sebetulnya adalah karena keresahan literasi kita. Literasi kita kan ranking 2. Tetapi sebetulnya banyak sekali rumah baca, TBM, rumah baca dan perpustakaan saya sendiri juga punya. Apalagi saya selaku Ketua Satu Pena bergerak di dunia kepenulisan. Literasi dasar itu kan membaca dan menulis, kelemahan kita itu. Nah itu sudah digaraplah oleh guru-guru di sekolah untuk literasi dasar. Nah karena itu kita membuat sebuah kegiatan yang literasinya sudah berkembang. Jadi tidak hanya sekedar membaca, menulis, tetapi lebih jauh daripada itu, literasi itu adalah kemampuan kita menganalisis, mengolah, bahkan mampu menyimpulkan sesuatu hal yang sekarang kan di era digital ini semuanya serba hoax banyak. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan menganalisis yang bagus, maka kita akan terombang-ambing. Nah dasar itulah tahun lalu kita mendorong bagaimana supaya gerakan literasi ini mendunia lah gitu. Nah tahun lalu itu diikuti lebih kurang 12 negara. Nah beragam kegiatan yang kita lakukan karena dia tidak hanya literasi membaca dan menulis, tapi kegiatan itu masih tetap ada, tapi kita kembangkan. Kalau tahun sekarang kita kembangkan literasi pendidikan, literasi seni budaya, literasi sastra bahasa, dan ekonomi kreatif. Nah, karena itulah temanya kita sebut namanya cultural literacy for peace and prosperity. Ya, artinya kecerdasan memahami budaya, literasi budaya itu akan mendorong kita membangun perdamaian. Karena dalam suasana sekarang kan juga orang suasana panas di tingkat nasional dan di tingkat dunia pun panas. Jadi karena itu target kita, karena ini politik mudah memecah belah, budaya justru menyatukan, seni budaya menyatukan. Jadi itu tagline kita, sehingga karena dia menyatukan, kita berharap bisa membangun perdamaian dan kesejahteraan dengan ekonomi kreatif itu gitu. Jadi sudah digelar tahun lalu dan tahun ini tahun kedua. Tahun lalu itu 12 negara. Tahun ini berapa Ibu? Sampai sekarang yang daftar itu sudah ada lebih kurang 17 negara. Ya, dari Rusia, dari Vietnam, dari Mesir, Spanyol, India, Bulgaria, Puerto Rico, dari Greece, dari apalagi Cina dan lainnya ya. Termasuk yang dekat-dekat Malaysia, Brunei. Tahun lalu Brunei itu ada 30 orang ikut. Malaysia juga. Tapi yang jauh-jauh tahun lalu tuh ada Argentina itu 1 orang, 2 orang gitu. Itu.
Dan ini luar biasa karena setiap negara kan punya tingkat literasi yang berbeda dan Ya betul. kasanah bacaan yang berbeda Bu ya. Betul. Ini akulturasi Terutama- dan adaptasi dan pertemuannya bakalan seru banget begitu Bu ya. Ya. Jadi Interaksi ya. intercultural dari interaksi di antara delegasi itu akan membuat kita menyadari sebetulnya dunia ini luas sekali. Jadi nanti kegiatannya kan ada seminar, kemudian ada ada baca puisi, ada pertunjukan seni, ada launching buku, bedah buku, dan pertunjukan seni tradisi dengan masing-masing itu, dan ada perguruan tinggi seni juga yang ikut dari Malaysia, dan dari ada pertunjukan teater juga. Jadi semua aspek seni itu juga kita munculkan, dan itu kita libatkan banyak sekali masyarakat di Malam Puncak tanggal 11 itu gitu. Dan untuk performing art sendiri ini, pertunjukan seni, mereka akan juga menampilkan seni khas mereka nggak sih Bu? Ya, tapi tidak semua kan, kalau 17 negara banyak banget ya. Jadi kita bagi, kalau mereka sudah menjadi pembicara, maka mereka tidak tampil yang lainnya lagi. Jadi kalau misalnya mereka tampilkan ini puisi, mereka baca puisi, nanti ada yang mau tari, ada yang mau nyanyi, ada yang teater juga. Tahun lalu itu teater dari Malaysia, dari Brunei mereka tampilkan. Sekarang ini dari Malaysia rencana juga ada tampilan teater. Nah itu kita yang sedang berusaha mengatur jadwalnya dari tanggal 12 sampai tanggal 8 sampai 12 ini kan repot juga tuh mengatur jadwalnya, itu udah padat banget. Sekarang ya alhamdulillah karena tahun kedua ya, sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang ingin berkolaborasi, ingin bersama-sama membangun budaya literasi, dan literasi budaya beda ya. Budaya literasi kita mendorong orang untuk membaca dan menulis. Tetapi literasi budaya, literasi ini yang lebih jauhnya adalah membangun kecerdasan tentang kebudayaan. Nah, orang kalau paham tentang kebudayaan secara keseluruhan, maka kalau saya, ketahanan bangsa itu sebetulnya bukan alat perang, tetapi ketahanan bangsa itu adalah ketahanan budaya. Kalau mereka solid, mereka sikap dan perilakunya cinta kepada tanah air, pasti mereka mati-matian untuk membela ini. Apalagi di era 5.0 atau 4.0 ini kan sebetulnya informasi itu kan berseliweran. Apalagi sekarang Bu ya. Ngeri banget kita kalau kita tidak punya literasi yang cukup, literasi apapun, literasi digital terutama ya, maka kita terima informasi, kita langsung forward ke orang. Cocok dengan kita kirim. Tidak sempat lagi mengolah, menganalisis atau menyimpulkan dengan tepat semua kalimat-kalimat yang ada itu. Nah, itulah sebetulnya itu kita harus suarakan terus-menerus. Tapi kan tidak bisa juga kita mengatakan itu dengan sifatnya pengajaran, pelatihan, diklat, bimtek, tidak seperti itu. Tapi dengan masuk tentu. Nah, kita bikin dengan pertunjukan, dengan diskusi paralel gitu. Dan menarik, nanti ada launching buku nih. Ini buku apa Bu yang akan di-launch? Pertama ada buku Anggota Satu Pena, termasuk buku saya, judulnya Bung Hatta dan Bovendigul, Ketika Seorang Papua Menangis Padaku. Gitu. Kemudian ada juga buku dari Anggota Satu Pena sebagai penyair, mendapatkan anugerah penyair prolifik, Pak Saunir Saun, saya lupa judulnya. Kemudian ada juga buku Indonesia India, itu yang terbitkan nanti India, akan di launching juga pada saat itu. Kemudian ada buku Indonesia Australia, karena di Australia itu bahasa Melayu itu sudah sangat sudah sangat mereka sudah sangat mengenal. Jadi banyak orang paham tentang bahasa Melayu, bahasa Indonesia di situ. Pengajarannya juga ada khusus pengajaran Asia, bahasa Asia gitu. Itu juga akan di launching. Kemudian juga ada kumpulan cerpen Anggota Satu Pena. Kemudian ada buku kumpulan puisi seluruh delegasi yang ada itu, dengan dengan mengirimkan puisi-puisinya, dan itu akan diterbitkan
Nah kita kan kerjasama juga dengan Presiden Pemuisi Nasional, Persatuan Pemuisi Nasional Malaysia. Itu tanggung jawab mereka dan akan di launching juga di IMLF kedua ini. Gitu. Ini tempatnya di Sumatera Barat Ibu ya? Ya. Padang, Kota Padang. Welcome dinnernya sama pembukaan pameran lukisan, ada pameran lukisan juga. Wow. Jadi ada pameran lukisan, pameran fotografi dan pameran buku. Pameran fotografi ini menariknya tahun lalu kan India itu ikut. Dia fotografer profesional, dokter juga kebetulan dan kebetulan penulis dan sastrawan. Nah dia mencermati semua objek wisata literasi, kita sebutnya wisata literasi itu dengan angle yang berbeda. Tidak seperti yang selama ini ya. Orang ngambil foto kan sudah biasa ya begitu gambar ini. Dia mengambilnya lain. Jadi itu dia akan pamerkan. Dia sudah pameran ke seluruh dunia. Jadi memang orang-orang hebat yang akan berkumpul dari luar negeri ya, yang akan berkumpul di Padang Panjang dan Batu Sangkar gitu. Nanti ada acara turnya juga Bu ya? Ada. Namanya Jelajah Budaya. Kalau tahun lalu kita sebut wisata literasi. Ya kemarin itu ada yang tahun lalu itu ada ke Nagari Simaraso, ada ke rumah puisi Taufik Ismail, kemudian ke Istana Pagaruyung, kemudian ke Lembah Harau, kota Eropa itu ya. Ya kita bawa ke situ mereka. Ke Bung Hatta juga, UPT Bung Hatta, supaya mereka tahu. Sebetulnya saya berharap Bung Hatta ini menjadi mungkin satu-satunya tokoh literasi, tapi kan belum dikukuhkan. Karena memang kalau kita lihat sejarahnya, Bung Hatta lah yang membawa buku, Hamka dan Bung Hatta ya, yang membawa buku ke pengasingannya. Dialah yang lebih memilih buku daripada harta benda yang lain. Tidak ada kita temukan sampai sekarang. Nah saya berharap sebetulnya pemerintah mengangkat sebagai tokoh literasi Bung Hatta itu. Nah makanya kita bawa kemarin ke UPT bukan. Kalau UPT. tadinya kita bawa ke rumah tapi kan kecil. Kita 200 orang. Makanya kita bawa ke UPT Bung Hatta di aula yang besar itu bagus. Baca-baca puisi lah tentang Bung Hatta, kita penjelasan tentang Bung Hatta. Jadi mereka kagum. Sebelum mereka datang, mereka kan sudah lihat tuh itinerary-nya. Oh ini ada ini. Mereka ingin tahu apa itu. Jadi mereka lihat. Tanpa kita sadar, sebetulnya kita sudah mempromosikan daerah kita, objek wisata kita, tokoh-tokoh literasi kita gitu. Dan mereka terinspirasi. Dan tanpa sadar mereka ngerasa kayaknya one day harus balik lagi nih ke Padang ya. Nah makanya tadinya kan capek loh bikin acara dengan betul. 200 orang itu dengan beragam negara. Belum tentu semua bisa bahasa Inggris kan. Bahasa Inggrisnya ya secukupnya. Secukup lah gitu kan. Nah ada dari Bangladesh konsultan kita dia sekarang nih, dia katakan your event is almost perfect. Dikatakannya begitu. Nah kalau misalnya orang luar sadar mengatakan event ini sudah hampir sempurna, boleh dikatakan tidak ada cacatnya. Kita yang tahu rencana, kita tahu cacatnya kan. Tapi orang luar tidak tahu itu cacatnya. Dan mereka tanya lagi kapan. Jadi ada rasa rindu kepada Minang, Sumatera Barat gitu. Luar biasa sekali Bu. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir saya ya. Untuk nextnya mungkin akan tetap di Minang untuk the third atau pindah kota begitu? Karena kan namanya internasional Minangkabau Literacy Festival. Jadi harus kemarin wakil gubernur mengatakan ini harus dibikin hakinya Bu Sastri. Ya, kenapa? Karena ini mesti menjadi event tahunan. Karena itu menjadi event tahunan harus dipergilirkan. Kalau kemarin itu di Agam Baso. Kenapa Agam Baso? Karena Hamka adalah tokoh literasi. Nah kemudian sekarang Batu Sangkar. Tahun depan ke Mentawai. Tadinya diusulkan tahun ini ke Mentawai. Cuman saya pikir Mentawai kan kita sudah sebutkan kepada mereka
transportasi mereka dari daerah mereka ke tempat kita itu mereka yang tanggung. Tapi yang lainnya kan kita yang tanggung. Nah, transportasi lokal itu kan gila juga Ya, kalau tahu ya. apalagi kalau pakai pesawat Iya, kan. Kamu tahu. Oke. Betul. Emang kecuali kalau kita dapat sponsorship kali Bu ya. Iya, itulah mudah-mudahan ini ada yang mau sponsor. Betul. Nah, tahun depan kita bisa lakukan di Di Mentawai Mentawai, ya, amin. karena kan itu daerah terluar juga ya, daerah terluar, tertinggal, terdepan yang harusnya menjadi perhatian kita. Betul. Kita aja Sumatera Barat jarang yang pergi ke situ. Kamu tahu ya. Justru orang yang ikut surfing, Nah. itu mereka sampai ke situ. Luar biasa sekali. Ya Bu Sasa, terima kasih sekali nih untuk Iya. waktunya, luar biasa. Semoga lancar-lancar ya Amin, sampai amin. hari H, dan semoga juga diundang juga nih ya Voice of Indonesia Iya, untuk datang harus ke acara dong, itu. harus. Ya tapi gimana caranya jangan sampai gak datang. Kemarin Oh, iya. Warawiri Festcraft Betul. itu ada orkestra perkusi, Nah, itu ada dia. main game, Wah, seru kemudian tuh harusnya ya. ada pertunjukan teater yang lain daripada yang lain itu. Tapi tahun ini ada luar lagi Bu biasa. ya untuk Warawiri. Warawiri Festcraft. Ya insya Allah saya lagi minta waktu Pak Menteri supaya support lagi kita. Amin, amin. Terima kasih Bu Sasa Ya, untuk terima waktunya kasih, ya. ya. Salam juga, semangat juga untuk teman-teman yang Iya, membuat amin, event amin. ini ya. Iya, terima kasih, terima kasih. Jangan sampai gak datang ya. Ya, amin. Kita doain semoga Semuanya sehat juga dulu Bu ya. Amin, amin. Oke. Ya, mendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Ibu Sastri Bakri selaku Ketua Satu Pena Sumbar. Ini terkait festival The Second International Minangkabau Literacy Festival yang akan digelar 8 hingga 12 di Padang Panjang dan Batu Sangkar nih, West Sumatera atau Sumatera Barat, tentunya di Indonesia. Jadi jangan lewatkan ya untuk bisa hadir ke acara tersebut nih. Dan ini kan nanti bisa didengar semua ya. betul Tapi sekali, Bu. diaspora kali ya. Kalau misalnya yang 17 negara ini nggak bisa dengar juga. Bisa dong, kan ada aplikasi RRD Digital dan juga bisa ditonton di YouTube berulang-ulang kali. Ya maksudnya apa bahasanya? Bahasa Indonesia, tapi untuk yang bahasa asing kita juga punya siaran dalam bahasa Inggris Ibu Sastri. Oke. Jadi nanti kita juga bisa infoin juga nanti di Jadi siaran sebetulnya dalam Voice bahasa of Indonesia barangkali karena jangkauannya adalah orang di luar Indonesia yang ada di luar dan orang luar yang ada orang yang mencintai Indonesia, mesti dibikin teksnya kan ada yang automatically ya itu ya. Iya, bisa Bu di YouTube kita. Ada. Ada. Oke, baik. Jadi bisa langsung mendengarkan dan juga dapat informasi jelasnya tentang acara ini. Saya sering mempromosikan Voice of Indonesia dulu di Hong Kong dulu ya. Terima kasih ya, betul Ibu. Hong Kong, kemudian di Macau, kemudian di Mesir ya, tapi Hong Kong yang paling luar biasa itu. Oke. Oke. Ya, terima kasih Bu Sastri ini untuk terus mempromosikan Voice of Indonesia. Dan pendengar, saya akan kembali lagi ke ruang dengar Anda dengan sekilas informasi, namun selepas satu lagu dari Sherina Munaf. Voice of Indonesia.